Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Novitasari dengan NIM O1A1 17020. Saya dari Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas biokimia farmasi yang diampu oleh Dr. Prima Endang Susilowati MSI dengan judul gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk di materi. Yang pertama yaitu pengertian pencernaan. Pencernaan biasa disebut dengan digesti. Proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil hingga halus, serta memecah molekul-molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke organ-organ pencernaan. Organ yang terlibat yaitu yang pertama rongga mulut, yang kedua faring, yang ketiga kerongkongan, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam itu usus besar, yang ketujuh rektum, dan yang terakhir anus. Kita masuk yang pertama yaitu rongga mulut, di mana di rongga mulut terdapat gigi atau gerigi yang berfungsi untuk menyobek, mengunyah zat-zat makanan secara mekanis sehingga menjadi zat-zat yang lebih kecil dan memudahkan bekerjanya enzim pencernaan. Di rongga mulut terdapat bibir, lidah, dan pelatum atau langit-langit untuk membantu mengunyah zat makanan dan penelanan zat makanan. Di rongga mulut terdapat muara kelenjar air liur yaitu saliva yang mengandung enzim ptyalin amilase, di mana enzim ptyalin amilase berperan mengubah amilum menjadi sakarida sederhana. Kemudian yang selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan persilangan antara saluran makanan dan saluran udara. Epitologis berperan sebagai pengatur atau klep kedua saluran tersebut. Pada saat menelan makanan, saluran udara ditutup oleh epiglotis dan sebaliknya jika sedang menghirup nafas. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Melalui kerongkongan makanan didorong masuk ke dalam lambung dengan gerakan prislatik. Makanan yang membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke dalam lambung dari mulut. Sebagai saluran panjang berotot atau muskuler yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung, pada batas antara esofagus dengan lambung terdapat sphincter esofagi yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus. Kemudian selanjutnya yaitu ada lambung, di mana di lambung makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Mukosa lambung banyak mengandung kelenjar pencernaan. Selanjutnya yaitu usus halus, di mana usus halus dibedakan menjadi tiga bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang pertama duodenum. Pada duodenum terdapat muara dari ductus coelicus dan ductus pancreatus, di mana cairan empedu dari kantung empedu dikeluarkan lewat ductus coelicus. Cairan pankreas lewat ductus pancreaticus. Cairan pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsinogen dan semotripsinogen, di mana lipase untuk memecah lemak, yaitu setelah diemulsifikasikan oleh empedu kemudian menjadi asam lemak dan gliserol. Untuk amilase itu memecah amilum menjadi sakarida sederhana. Yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu jejunum, di mana jejunum merupakan tempat absorpsi zat-zat makanan. Yang selanjutnya yaitu ada ileum, di mana ileum ini absorpsi melalui villi usus. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada organ usus besar, di mana
Air dan makanan yang tidak tercerna selanjutnya masuk ke dalam saluran pencernaan makanan yang disebut usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air yang masih ada dalam saluran pencernaan. Bagian usus besar yang terakhir disebut rektum yang panjang kurang lebih 12 cm dan diakhiri dengan anus. Anus adalah lubang akhir dari saluran pencernaan sebagai jalan pembuangan. Nah, di sini selanjutnya itu ada rektum dan anus. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, rektum merupakan kantung yang berfungsi menampung feses setelah penuh terjadi perangsangan karena ekstensi. Peregangan atau dinding rektum sehingga timbul keinginan untuk berak atau biasa disebut defekasi. Untuk anus merupakan katup muskuler atau sphincter ani yang berfungsi untuk mengatur pengeluaran tinja. Untuk contoh penyakit terkait enzim pencernaan yaitu pankreas akut, di mana pankreas akut adalah inflamasi pankreas yang berlangsung akut atau akut berulang. Untuk rentang gejalanya dan penyakit itu berbeda-beda. Untuk patofisiologinya ini di sini ada pankreas akut masih belum jelas. Dapat terjadi apabila faktor pemeliharaan hemostasis seluler tidak seimbang. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada faktor eksternal, ekstraseluler dan faktor intraseluler. Kemudian kejadian yang dapat memicu pankreas akut itu ada gangguan sel pada asinar dan gangguan sekresi granul zinogen. Contohnya itu seperti penggunaan alkohol. Selanjutnya yaitu gejala klinik, di mana biasanya mengalami nyeri epigastrium atau di kuadran kiri atas. Biasanya nyerinya itu konstan dengan penyebaran ke punggung, dada atau pinggang, namun tidak spesifik. Yang selanjutnya itu untuk rekomendasi terapinya. Untuk rekomendasi terapinya itu menurut ACG tahun 2013 itu antara lain yang pertama penilaian awal, kemudian yang kedua manajemen awal, kemudian yang ketiga antibiotik, kemudian yang keempat ERCP, yang kelima nutrisi, yang keenam yaitu tindakan bedah di dalam penanganan pankreas akut. Pengobatan pankreatitis akut dapat ditangani dengan pemberian infus, di mana infus memberikan asupan nutrisi dan cairan. Kemudian dapat juga menggunakan anti nyeri. Kemudian untuk penggunaan oksigen untuk menjaga kadar oksigen dalam tubuh. Untuk antibiotiknya itu diperlukan jika pankreas dan organ di sekitarnya itu terinfeksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.